Ya pemirsa, usaha rumah pangan kita ini dinilai cukup menjanjikan bagi usaha keluarga. Bahkan untuk membuka usaha ini masyarakat tidak perlu memiliki kios yang besar, tetapi hanya fasilitas yang ada di rumah. Untuk mengetahui seberapa menjanjikan usaha RPK ini dan bagaimana memulai usaha rumah pangan kita, telah hadir Direktur Pengembangan Bisnis Bulog, Bapak Imam Subowo. Pak Imam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Imam, mungkin bisa dijelaskan, mungkin banyak yang masih belum tahu ya, ini rumah pangan kita itu sebetulnya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat. Oke. Mungkin sebelum saya cerita mengenai rumah pangan kita, saya coba cerita sedikit Bulognya sendiri, selintas saja. Ini dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden dalam hal ini nomor 48, Bulog itu mendapat tugas yang agak khusus, terutama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, terutama dalam hal ini terkait dengan ketersediaan dan stabilisasi harga. Dan tentunya dalam hal ini yang berikutnya adalah keterjangkauan. Nah, terkait dengan keterjangkauan inilah Bulog mengeluarkan kegiatan, Bulog mengeluarkan program yang namanya Rumah Pangan Kita. Harapannya apa? Tidak lain adalah ya ini Bulog lebih dekat dengan masyarakat, sehingga waktu distribusi segera langsung ke tempatnya masyarakat. Makanya kalau bicara mengenai ketersediaan ini, harapannya ketersediaan dari sisi produsen dan konsumen. Nah ini kembali bicara konsumen. Jadi kembali kalau boleh saya simpulkan bahwa 3 pilar utama Bulog, yang pertama itu ketersediaan, yang kedua itu keterjangkauan, yang ketiga tentunya stabilisasi harga. Untuk memenuhi ini kami menyiapkan yang namanya Rumah Pangan Kita. Nah, dari kondisi ini, kenapa ini muncul? Ini sebenarnya ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan produksi dan pengolahan. Intinya apa? Kalau yang namanya pangan ini kan produknya gampang rusak. Nah, kalau produksinya sendiri bersifat musiman, sedangkan konsumennya ini sepanjang tahun. Artinya kalau kita bicara beras, ini kan ada musimnya. Tapi untuk makannya kan sepanjang tahun. Sehingga perlu penengahnya. Dalam hal ini Bulog ada di situ. Kemudian juga dari sisi penyimpanan dan distribusi. Untuk yang produksi itu daerah tertentu, tapi yang makan untuk semuanya, masyarakat semuanya. Dan terakhir harapannya, kalau dari sisi produsen itu harganya mahal, konsumen harganya murah. Ya ini yang diharapkan dekat dengan Bulog. Kalau Pak Imam, maaf saya potong Pak, ini kalau misalnya berkaitan dengan rumah pangan kita, ini konsepnya seperti apa sih Pak? Jadi apakah kemudian masyarakat ini dalam tanda kutip ya membuka toko sendiri tapi stoknya dari Bulog atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan konsep dari. Oke, jadi intinya begini, rumah pangan kita itu jaringan distribusi pemasaran yang dibentuk oleh Bulog, tapi bekerja sama dengan masyarakat. Konsepnya kerakyatan atau basisnya kerakyatan. Dari siapapun boleh kerjasama dengan Bulog. Sehingga memang harapannya bisa langsung dekat, namanya Rumah Pangan Kita. Rumah, harapannya memang dekat dengan masyarakat, adanya ya di rumah-rumah. Nah cuman memang nanti ada batasan-batasannya. Pengertian batasan itu begini, katakanlah misalnya 1 RW 1 maksimumnya. Kenapa 1 RW 1? Harapannya agar ini tidak terjadi terlalu mepet, akhirnya yang beli juga orang-orang yang sama. Jadi kembali memang kalau dari sisi titik distribusinya diharapkan menyebar. Kemudian kalau dilihat dari sisi tujuan, target utamanya adalah memudahkan masyarakat untuk akses ke pangan, sehingga dekat, murah dan aman. Berarti ini bisa dipastikan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Oh iya, karena tagline Rumah Pangan Kita itu murah dan sehat. Pengertian murah ini memang barang harus murah, ya harus lebih murah dengan pasar. Oke, nah ini sudah berapa banyak jumlah RPK yang sudah beroperasi Pak di Indonesia? Mungkin di DKI Jakarta mungkin berapa, lalu kemudian beberapa tempat yang lain, lalu kemudian ini mengenai kualitas dari bahan-bahan pangan yang dipasok dari Bulog itu seberapa baiknya Pak? Satu dari sisi titik jumlah ya, jumlah itu saat ini sekitar 700-an dan ini berkembang terus. 700 ini, jadi mungkin sebelum saya bicara jumlah secara detail, intinya begini, sahabat RPK atau pemilik toko tadi itu punya sahabat RPK. Ini ada 2 sebenarnya. Satu yang sifatnya individu, artinya orang per orang sendiri, tapi ada juga kita sudah mulai dengan yang badan usaha atau CV atau komunitas atau istilah kami kemitraan. Jadi 2 hal ini memang kita bisa lakukan. Nah, jumlah sekarang sekitar 700
Ya, dengan yang sudah mulai masuk ke kita saat ini sekitar 10 mitra. Itu 700 di Jakarta? Seluruh Indonesia sementara Indonesia. ini. Ya, seluruh Sedangkan Indonesia. targetnya berapa banyak, Pak? Setahun kami ditargetkan 6.000. 6.000 dan kalau melihat memang kini kita masih di awal ya. Kami sangat optimis untuk mencapai 6.000 itu. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa ada mitra-mitra kita yang memang sangat tertarik dengan kegiatan RPK ini. Nah, memang kalau tadi disampaikan bahwa titiknya di mana aja sih? Memang belum mekar seluruh Indonesia. Kami memang harus hati-hati, terutama terkait dengan distribusinya. Ini berbeda dengan produk-produk yang lain. Ada barang yang sifatnya wujud yang harus kami mobilekan, harus kami distribusikan. Oke, nah, berarti ini tidak salah begitu ya kalau misalnya kita bilang ini menjadi salah satu peluang bisnis juga gitu buat masyarakat ya? Iya. Oke, karena bisa dapat keuntungannya juga nanti Pak ya? Pasti. Oke. Pasti. Jadi kalau kami istilahnya lebih konkretnya bagi masyarakat, masyarakat yang mau kerjasama dengan Bulog dalam hal ini menjadi sahabat RPK, duduk manis di rumah, jualan untung. Oke, baik. Pak Imam, kita akan bahas itu kemudian syarat-syaratnya apa saja dan caranya bagaimana untuk menjadi sahabat RPK ini. Kita akan bahas itu segmen selanjutnya. Pemirsa tetap sama kami di Market Corner.